Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Fajarudin Malik di channel Malik Dental Care. Udah lama ya nggak bikin konten. Nah sekarang di sela-sela persiapan untuk praktek nanti sore, saya mau sedikit share ke teman-teman semua tentang kasus yang saya tangani dalam beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya ini bukan kasus yang baru, tapi kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu, saya lupa kapan persisnya. Jadi semoga nanti bisa menjadi bahan pengetahuan juga untuk teman-teman semua. Jadi sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, datang seorang pasien ke klinik dengan keluhan bibir bawah sebelah kiri bengkak. Nah, kira-kira di sini. Bibir bawah sebelah kiri bengkak. Tidak terasa sakit. Kemudian pernah ada riwayat pecah, lalu muncul lagi. Sudah lama sebenarnya, cuman dalam beberapa waktu terakhir si bengkaknya itu semakin lama semakin membesar, lalu tidak pecah-pecah atau tidak kempes-kempes. Nah, maka dari itu si pasien tersebut datang ke dokter gigi, kebetulan di klinik saya. Lalu setelah saya cek, setelah saya periksa, setelah saya anamnesa, bahwasanya pasien dalam kondisi sehat, tidak ada riwayat penyakit apapun. Kemudian berdasarkan pengakuan si pasien, dia memiliki kebiasaan menggigit-gigit bibir bawah, baik disadari maupun tidak disadari, seperti ini. Nah, kira-kira kondisi benjolan yang ada di bibir bawah pada pasien kira-kira seperti ini, teman-teman. Yuk kita sama-sama lihat bersama ya. Oke, itu tadi kondisi benjolan yang ada di bibir bawahnya. Kemudian setelah saya periksa baik secara subjektif maupun objektif, dapat atau saya simpulkan bahwasannya benjolan tersebut merupakan mukokel. Dalam istilah kedokteran gigi atau istilah medis disebut dengan mukokel. Jadi saya tegakkan diagnosa bahwasannya kondisi tersebut adalah mukokel. Nah, treatmentnya bagaimana? Treatmentnya adalah saya melakukan eksisi atau ekstirpasi mukokel. Jadi mungkin kita lakukan bedah minor, jadi benjolannya saya buang, lalu saya angkat. Saya angkat, lalu setelah itu saya lakukan penjahitan. Nah, kira-kira prosedurnya bagaimana? Ya, seperti ini teman-teman. Kita sama-sama saksikan bersama. Ya, itu tadi teman-teman prosedur pengambilan eksisi atau ekstirpasi mukokel. Teman-teman nggak usah takut ya, insya Allah nggak akan sakit karena sebelumnya dilakukan prosedur anestesi atau pembelian obat bius atau obat baal. Jadi kasus ini memang cukup banyak terjadi ya di masyarakat. Mukokel merupakan suatu kondisi yang tidak ganas ya, sifatnya jinak, jadi nggak perlu takut teman-teman semua. Penyebabnya ada beberapa, cuman yang paling sering terjadi adalah adanya trauma atau adanya istilahnya luka akibat kebiasaan menggigit bibir. Nah, sebenarnya kalau trauma itu macam-macam ya, cuman yang paling sering itu kebiasaan menggigit bibir. Jadi seperti ini. Adanya kebiasaan menggigit bibir secara terus-menerus mengakibatkan munculnya mukokel. Kenapa kok bisa terjadi mukokel? Itu tadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, di dalam bibir ini
dia ada saluran-saluran kecil, saluran-saluran saliva atau saluran-saluran air ludah, atau dalam bahasa kedokterannya ductus salivatorius atau saluran atau ductus kelenjar saliva. Jadi yang pertama, karena tergigit, si saluran tersebut dia patah atau pecah, kemudian si saliva atau ludah yang harusnya mengalir ke dalam, dia malah keluar, sehingga menumpuk di bagian bawah permukaan bibir. Jadi kalau ini misalnya permukaan bibir ya, submukosa atau kulit bibir, nah si salivanya ini dia menumpuk di sini. Lama-lama semakin membesar, kemudian timbullah mukokel. Atau bisa juga karena salurannya yang mampet. Jadi salurannya mampet, nggak bisa keluar, akhirnya menumpuk di saluran, lalu salurannya semakin besar, maka timbullah mukokel. Nah, untuk mukokel tidak cukup, atau mungkin setahu saya sih tidak bisa dengan pengobatan yang diminum atau per oral, mohon maaf. Jadi harus dilakukan tindakan. Nah, buat teman-teman semua, mungkin yang punya kasus mukokel atau ada kerabat atau teman untuk yang ada kondisi seperti ini, nggak usah takut. Segera kontrol ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan tindakan ini. Tetapi memang tidak sembarangan untuk melakukan tindakan ini. Terkadang ada beberapa kondisi-kondisi yang mirip banget dengan mukokel. Seperti contoh misalnya salah satunya adalah hemangioma. Itu mirip banget dengan mukokel. Cuman bedanya dia benjolan tapi ada warna kebiru-biruan. Nah, itu tidak boleh sembarangan. Kalau kita main main bedah, main potong atau main iris, nah biasanya dia akan terus-menerus berdarah. Karena bedanya mukokel dan hemangioma, kalau hemangioma itu terkait dengan kelainan di pembuluh darah. Jadi kalau kita buka, kita sobek, malah darahnya semakin keluar gitu ya. Dan tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh main tusuk. Kalau bisa jangan sampai memecahkan sendiri atau iseng dengan jarum atau dengan apapun itu. Dok, saya pecahin aja sendirilah, nanti juga pecah gitu. Jangan seperti itu, karena bisa jadi takutnya nanti tidak steril, kemudian terjadi infeksi, lalu nanti bisa bertambah parah. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan semua ke teman-teman, semoga bermanfaat. Insya Allah saya akan share lagi ke teman-teman tentang kasus-kasus menarik lainnya di kedokteran gigi. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut ya. Sikat gigi minimal sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Lalu untuk tetap menjaga protokol kesehatannya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Insya Allah kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.